Jumpa lagi dengan bimbingan belajar Arif. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang kimia, yaitu tentang permasalahan redoks. Ya. Redoks ini adalah reaksi oksidasi reduksi, ya. Dimana dalam hal ini kita sudah buatkan di papan tulis, tinggal kita jelaskan, yaitu tentang pengertiannya, ya. Di sini ada redoks. Artinya dalam bentuk reaksi penerimaan dan penelepasan elektron yang berlangsung secara bersama. Jadi antara penerimaan dan pelepasan itu terjadi reaksi yang secara bersamaan. Oke ya. Sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Dan terima kasih juga yang sudah subscribe, like, share, dan komennya kepada kita. Semoga tetap terus berlanjut kegiatan pembelajaran kita secara online ya. Di sini lihat arti-artinya, yaitu oksidasi, yaitu reaksi pelepasan elektron suatu zat ya. Contohnya nih, umpama natrium Na+, dia membutuhkan satu elektron. Jadi dia melepas ya, satu elektron. Mg juga 2+, dia melepaskan 2 elektron. Kemudian besi, ini Fe 2+ ya, juga melepaskan dia 3+, dilepaskan jadi 2+ ya. Betiamin juga Cl2 ya, melepaskan 2 elektronnya. Itu disebut reaksi oksidasi ya. Nah, kemudian reduksi. Reaksi adalah reaksi penerimaan elektron oleh suatu zat. Nah, oleh suatu zat. Jadi seperti ini reaksinya. Br2 ditambah 2 elektron negatif jadi 2 Br negatif ya. Kemudian O2 ditambah 4 elektron negatif jadi 2 O2. Kemudian Sn 4+ plus 2 elektron negatif menjadi Sn2+ ya. Ini disebut reaksi reduksi. Nah, ketika dia masuk ke dalam reaksi yang bersamaan, yaitu pelepasan maupun penerimaan, ini contohnya adalah Mg. Ini adalah oksidasi ya. Mg 2+ plus 2. Nah, kemudian Br plus 2 elektron, ini dalam bentuk reduksi ya. Nah, bagaimana redoksnya? Kita Mg, Mbr kita gabung di sini posisinya. Nah, kemudian kita bikin panah tanda hasil reaksinya. Mg 2+ plus 2 Br, Mg 2+. Nah, ini namanya redoks. Nah, di mana di sini Mg posisi unsur Mg di sini adalah reduktor ya, atau pereduksi. Nah, kemudian Br2 di sini oksidator, berarti pengoksidasi ya. Jadi ini disebut dengan redoks ya. Nah, sekarang dalam melaksanakan kegiatan redoks, reaksi itu ada cara istilahnya penyetaraan redoks ya. Itu ada 2, yaitu cara setengah reaksi dan cara perubahan bilangan oksidasi. Saya contohkan di sini bagaimana cara setengah reaksi ya. Saya itu Zn ya, ditambah NO3, di mana hasil reaksinya Zn 2+ plus NO-. Ini posisi dalam suasana asam ya. Nah, langkah pertama reduksi ya. Reduksi yaitu NO3- ini kita reduksi dulu. Ya, kita reduksi, kemudian artinya secara dipisah ya, dipisah dulu. Dipisah ya, setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi secara terpisah. Ini setengah. Nah, kemudian langkah B, kita masukkan NO3 menjadi NO, Zn menjadi Zn2+ ini. Nah, kemudian kita setarakan
Kemudian langsung kita ke langkah C, reduksinya NO3 min ini disetarakan jadilah NO plus H2. Oh ya, disetarakan dulu ya. Kemudian oksidasi Zn tadi ya, jadi Zn2 plus. Ini yang E. Nah, D dan E ini kita setarakan ya, melalui satu proses begini, penyetaraan agar reaksi ini bisa berlangsung ya. Ini NO2 3 plus 2H plus 3E. Nah, kita setarakan di sini di 2 dengan 3 agar dia memiliki kesetaraan ya di dalam masalah reaksi ya. Nah, di sini udah kita lihat 2NO3 ya, menjadi 2 dikali NO3. Kemudian 4H ini dari sini dasarnya kalau kita kali 2 8H plus ya. Kemudian di sini ada 3Zn nih, 3 kali Zn sini. Nah, ini satu ini. Kemudian hasil reaksi 2NO plus 4H2O plus 3Zn 2 plus ya. Nah, ini sudah seimbang. Sudah seimbang ya, kita lihat di sini 2NO plus 4H2O ya plus 3Zn 2 plus ya. Sudah seimbang. Jadi reaksinya ya. Nah, kemudian kita lanjut ke contoh 2. Cr2O3 plus ClO3 ya. Ini dalam bentuk suasana basah. Contohnya ya, CrO4 2- plus Cl. Nah, langkah A reduksi sama seperti tadi, kita setengahkan reaksi ya, baik oksidasi maupun reduksi ya. Reduksi oksidasinya, jadi kita AKB, kita setarakan juga ya, ClO3, kemudian Cr2O3 jadi ya, kita setarakan 2Cl4. Nah, ini sudah setara. Nah, langkah C kita masukkan itu CiO3 plus 3H2O ya. Kita tambahkan H2O dan atau OH. Jadi kalau kita kurang O ditambah OH, jadi kalau dalam reaksi kurang O ya, kurang O dalam reaksi ya, dalam reaksi ini ya. Nah, jadi kalau kita dalam reaksi setengah reaksi, dalam reaksi setengah ya, artinya kurang O ya, ditambah ini kalau lingkungannya ya, lingkungan ditambah OH min ya, kalau asa ini basah ya, OH min. Nah, kalau dia kurang H ditambah ini H2O. Nah, ini prinsip untuk contoh 2 ya. Contoh 2 setengah reaksi dalam bentuk basah ya. Nah, ya. Nah, perhatiin itu ada. Nah, kalau untuk lingkungan asam, ini kebetulan lingkungan basah ya, suasana basah. Nah, jadi kita masukkan ke sini hasil Cr2O3, CiO3 nih, plus 3H2O kita setarakan di atas kali 2, di bawah kali 3. Akhirnya kita dapatkan redox ClO3 plus ClO2 3 plus OH min Cl min plus 2ClO. Ya, nah di sini kita dapatkan itu ya, didapatkan langkah-langkah itu. Jadi kita bisa melihat di situ reaksinya untuk suasana basah ya. Ini dalam reaksi setengah. Kalau dalam bentuk asam, dalam bentuk asam ya, dalam bentuk asam, lupa saya tadi kasih bentuk asam ya, bentuk asam, reaksi bentuk asam, setengah reaksinya, ya, seandainya asam kurang O ya, kurang O, ditambah H2O ya, kemudian kurang H plus ditambah H plus ya, Pak, ditambah
Nah, ini kunci dalam setengah reaksi ya. Supaya ini gunanya untuk menyamakan jumlah atom H dan A ya. Ya, gunanya ini untuk yang contoh ini ya, contoh cara setengah reaksi suasana asam nih. Oke ya. Lanjut ke cara perubahan bilangan oksidasi. Ini kita lihat sini. MnO2 dalam bentuk padat ditambah 4HCl dalam bentuk larutan. Kemudian menjadi MnCl2. Ini sudah plus H2O. Ya, sudah plus Cl2 gas. Nah, ini dari MnO2 dia reduksi. Nah, reduksi dari sini. Reduksi. Nah, kita sudah tahu bahwa kalau di dalam bilang oksidasi arti reduksi tadi sudah tahu kan artinya apa, kita sudah disitu bahwa penerimaan elektron oleh satu zat ya. Nah, begitu juga dari HCl menjadi Cl. Nah, artinya itu oksidasi. Jadi ada pelepasan elektron suatu zat ya dari HCl ini. Nah, ini kita samakan. Ini bilangan oksidasinya ini. Jadi bilok itu di sini. Jadi Mn bilok sekian. Ya. Kita bisa tahu di situ. Kita O juga bilangan oksidasinya. Ya. Jadi di situ kalau O itu relatif ya bilangannya. Kalau dia bilangan oksidasinya bisa kita tahu. Oke, lihat dulu. Kita memahami bilok itu ya. Cover dulu. Nah, lanjut ke contoh juga nomor 2 Cu S plus 2H2OSO4 Ag CuSO4 ini juga ini bilangan oksidasi dari 0 jadi 2 ya. Plus 6 kita sesuaikan 0 ya. 2 ini sama ya bentuknya kiri dan kanan, jadi jumlahnya harus sama biloknya ya. Nah di sini bahwa tadi saya bilang dua reaksi ini MnO2 itu oksidator karena mengalami reduksi, HCl reduktor mengalami oksidasi. Begitu juga di sini reduktornya adalah Cu, oksidatornya H2SO4, hasil oksida CuSO4, hasil reduksi SO2 ya. Ini kedua contoh cara perubahan bilangan oksidasi ya. Kita sepakati bersama ya, mudah-mudahan kita bisa memahami daripada kegiatannya. Oke ya, demikianlah pertemuan kita tentang kimia, tentang reaksi oksidasi reduksi. Semoga anak-anak ataupun teman-teman bisa mengambil manfaat dari pembelajaran ini. Jangan lupa tonton terus kegiatan ini sampai habis, karena kimia juga termasuk yang sangat penting, karena dia adalah ilmu sains yang cukup baik ya di dalam perkembangannya. Dan juga jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, tetap jaga jarak di dalam hal pembelajaran secara terbuka. Oke? Jangan lupa pakai masker. Dan di dalam bulan puasa ini kami dari Bimbingan Belajar Arif mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1422 Hijriah dan tetap semangat membangun dunia pendidikan di Indonesia. Oke ya, sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Selamat berpuasa, semoga Allah melindungi kita. Oke, amin ya rabbal alamin.